Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Cermin sejarah kali ini akan membacakan sejarah singkat sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Silsilah kekeluargaan. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Sakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah yang artinya, hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam namanya diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah yang artinya, hamba Allah. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq yang artinya, yang berkata benar, setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Miraj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Dan dari situlah ia lebih dikenal dengan nama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku bangsa Quraisy. Dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang masa mengenal Nabi dan memeluk Islam. Saat Muhammad menikah dengan Khadijah binti Huwailid, ia pindah dan hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Usia mereka berdua sama dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang. Dalam kitab Hayatus Sahabah, bab dakwah Muhammad kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam oleh ajakan Nabi. Dan setelah itu ia meneruskan dakwah Islaminya kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Namun istri beliau Qutailah binti Abdul Uzza dan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah 622 m, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan anak Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat. Masa wafat Nabi dan diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi SAW ini. Setelah kematian Nabi, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansar dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 m. Perang Ridha masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya yakni penyembahan berhala. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi, yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam Perang Uhud. Al-Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah.
Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya dan penegakan hukum. Selama masa kepemimpinannya pula, Abu Bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Ekspedisi ke utara. Setelah masalah dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Hirah pada tahun 634 ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani, ia sampai ke Syria. Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. Penyusunan kitab suci Al-Quran dan wafat. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit, mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan teks-teks Al-Quran tersebut menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Wafat. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.